jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu pesan dari seorang teman. Pada suatu musim panas, 4 sahabat pergi ke pantai. Mereka adalah 2 pria dan 2 wanita. Hide dan Karen adalah sepasang kekasih dan Sophia adalah kekasih dari Taku. Keempat sahabat ini sudah mengenal satu sama lain sejak lama sekali dan tinggal di blok apartemen yang sama. Teku, Sophia, dan Karen berangkat dalam satu mobil. Hide menunggangi motornya dan berkendara sendiri. Ketika tiba saatnya untuk pulang ke rumah, Taku berkata kepada sahabatnya Hide, "Apakah sebaiknya kita melakukan balapan dan melihat siapa yang sampai ke rumah lebih dulu?" Dan Hide setuju. Motornya dan mobil Taku mulai balapan. Mobil itu lebih dulu tiba. Taku dan Sophia kegirangan mereka telah menang. Tapi karena yang merupakan kekasih Hide tidak terlalu senang, dia tahu bahwa Hide merupakan pengendara yang cekatan dan yakin bahwa dia akan memenangkan balapan ini. Tapi apa yang terjadi? Hide masih tidak menampakkan batang hidungnya. Dia tidak pernah kembali ke rumah hari itu. Esok paginya, Taku dan Sophia pergi ke kamar Karen untuk mengabarkan berita menyedihkan. "Well, aku sungguh tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Aku mendapatkan sebuah telepon dari polisi pagi-pagi sekali yang memberitahukan bahwa Hide telah mengalami kecelakaan. Dia menabrak sebuah tiang pembatas rel kereta ketika memacu motornya. Dia meninggal seketika." Ini adalah kabar buruk bagi Karen yang sungguh mencintai kekasihnya. Tapi Taku dan Sophia memiliki sebuah kabar lagi yang lebih mengejutkan. "Aku mengatakan tadi bahwa kami mendapat telepon dari polisi. Tapi sekarang jangan marah dulu. Segera setelah panggilan itu, kami mendapati seorang yang mengunjungi kami." "Seorang pengunjung?" tanya Karen. "Ya, dan ketika aku menanyakan siapa dia, tamu itu menjawab." Taku berhenti di sana karena bisa melihat pasangan itu kini gemetaran. Taku membuka mulutnya lagi. Orang itu berkata bahwa dia adalah Hide. Karena tidak yakin apa yang barusan dia dengar itu benar, dia hanya memandangi kedua sahabatnya itu dengan tidak percaya. "Kami pikir itu seperti lelucon yang buruk dan aku baru saja hendak membuka pintu untuk menyadarkan orang itu. Tapi kemudian aku menyadarinya bagaimana orang itu bisa tahu apa yang terjadi pada Hide. Ketika kami yang pertama menerima kabar itu, tak seorang pun mungkin melakukan itu. Aku pikir begitu dan kemudian aku merasa benar-benar ketakutan. Aku tidak membuka pintu itu. Untungnya setelah menunggu beberapa menit, dia akhirnya pergi." Sophia dan Taku memperingati Karen untuk tidak membuka pintu ketika kejadian yang sama terjadi padanya. Mereka yakin bahwa orang itu adalah arwah Hide yang datang kepada mereka. Dan karena kecelakaan itu terjadi begitu tiba-tiba, Hide mungkin tak menyadari kematiannya. Jika karena membuka pintu, kata mereka, dia mungkin akan berusaha menarikmu bersamanya menuju ke dunia lain. Setelah Taku dan Sophia meninggalkannya, Karen menghabiskan sisa harinya dengan menangis sendirian dalam kamar, mengenang setiap saat-saat indah yang dia bagi bersama dengan Hide. Lalu malam akhirnya tiba. Karena terbangun oleh ketukan keras pintunya, itu dia.
Karen berusaha tetap tenang dan mengacuhkan ketukan itu, tapi itu tidak mau berhenti. "Hai, ini aku," buka suara Hide. Karen pergi ke sudut kamarnya dan menutup kedua telinganya. Namun setelah beberapa saat, dengan semua kenangan manis yang masih segar itu diingatan, dia tidak dapat menahan dirinya lagi. "Kumohon buka pintunya, ini aku." Ketukan itu makin keras dan keras. Karena berjalan mendekati pintunya, perlahan dari balik tirainya dia bisa melihat garis bayangan Hide. Dia berdiri di sana, tepat di hadapannya. Hanya pintu yang memisahkan mereka karena hampir saja membukanya. Namun dia ingat peringatan kedua sahabatnya, Hide sudah mati. Dia harus mengerti hal ini. Gemetaran dan berurai air mata, dia menyaut dengan suara bertanya, "Hide, kumohon kamu sudah mati." Ketukan itu makin bertambah keras karena pikir bahwa setidaknya dia bisa membantunya mengetahui kenyataan yang sebenarnya dan meninggalkan dunia ini dengan tenang. Mengerahkan seluruh keberaniannya, dia akhirnya mendorong pintu itu terbuka. "Hide, kamu sudah mati." "Tidak, kamu yang mati," ujar Hide. Saat itu, karena kehilangan kesadaran, ketika kemudian dia membuka kembali matanya, dia menemukan dirinya tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit. Dengan takjubnya, Hide yang dia kira telah mati sedang berdiri di sampingnya. Dia menangis terharu karena tidak tahu apa yang terjadi. Hide mulai menjelaskan, "Setelah aku melakukan balapan itu dan tiba pertama di rumah, aku menunggu kalian bertiga. Tapi kalian tidak pernah kembali." Dia mengatakan itu dengan terisak-isak. "Jadi saya melaju kembali menyusuri jalan yang tadi kutempuh dan menemukan mobilmu tertabrak dengan hancur berkeping-keping. Taku dan Sophia yang berada di kursi depan tewas karena itu. Kamu keluar dengan beberapa luka-luka, tapi entah bagaimana kamu sudah kehilangan kesadaran saat itu." Seketika semua ingatan dan kenyataan mulai melintas di pikirannya. Ketika itu pula karena mulai mengerti apa yang terjadi dan kemudian mengeluarkan keringat dingin. Wajahnya pucat. Dia menyadari bahwa Taku dan Sophia yang tewas seketika telah masuk ke dalam pikirannya dan melalui mimpinya berusaha memancingnya keluar dari dunia ini. Jika karena melakukan apa yang mereka minta dan tidak membuka pintu itu, dia mungkin juga akan mati menyusul mereka. Itulah cerita untuk malam hari ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.